Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Munanur Hidayatus Zuhriyah dan teman saya Nu'man Nafisah akan mempresentasikan makalah kami tentang perencanaan dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep organisasi. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, desain organisasi yang umum dipakai oleh perusahaan. Konsep organisasi. Pengertian konsep organisasi ialah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi secara relatif, yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Prinsip organisasi. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, keseimbangan, pembagian tugas, rentangan pengawasan, pelimpahan wewenang, dan departementasi. Yang kedua, fungsi organisasi, yaitu membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan dan penyempurnaan struktur dan pola pokok organisasi, menyesuaikan strategi dan taktik serta program-program operasional, menyusun dan menyempurnakan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja, menemukan pola pokok dan sistem pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen dan informasi, merencanakan pembuatan dan penyempurnaan serta pengiriman formulir-formulir, pembuatan buku pedoman kerja dan cara membuat laporan kerja yang diperlukan, meringankan beban pimpinan dari kesibukan-kesibukan. Kemudian, manfaat organisasi. Yang pertama, tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif. Yang kedua, membuat seseorang cerdas dan berilmu. Yang ketiga, organisasi dapat memiliki karir yang cepat dan lebih bagus. Yang keempat, organisasi dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, organisasi dapat dijadikan kajian dan penelitian. Struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan, alokasi aktivitas pada sub-unit yang terpisah, distribusi kewenangan di antara posisi administrasi, dan jaringan komunikasi formal. Struktur organisasi memberikan gambaran tentang struktur personalia, yakni penerapan individu pada posisi-posisi yang ada dalam suatu organisasi. Dasar-dasar organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Kemudian, bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, lini. Pada masa perkembangan industri pertama, bentuk lini ini banyak digunakan di lingkungan militer dan perusahaan-perusahaan kecil. Yang kedua, lini dan staf. Di dalam organisasi-organisasi kecil, semua karyawan supervisius merupakan orang-orang lini. Yang ketiga, fungsional. Bentuk organisasi fungsional adalah ketika kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan-satuan bidang tertentu yang berada di bawahnya. Yang keempat, organisasi tipe panitia. Bentuk organisasi ini merupakan suatu tipe di mana pimpinan dan para pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Desain organisasi yang umum dipakai oleh perusahaan. Yang pertama, struktur sederhana. Yang kedua, birokrasi. Yang ketiga, struktur matriks. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana merupakan desain organisasi yang sangat sederhana dan biasa digunakan oleh organisasi yang masih kecil. Struktur ini paling banyak digunakan oleh usaha-usaha kecil yang antara manajer dan pemiliknya adalah orang yang sama. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaannya yang tercermin dalam kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, dan kejelasan akuntabilitas. Satu kelemahan utamanya adalah struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil karena struktur sederhana menjadi tidak memadai tatkala sebuah organisasi berkembang karena formalisasinya yang sangat rendah. Yang kedua yaitu birokrasi. Struktur ini adalah struktur yang sangat kaku dan baku tanpa ada sesuatu yang dapat melenceng dari apa yang telah ditentukan. Walaupun birokrasi terdengar kurang enak di telinga kita, namun dia juga memiliki keunggulan, yaitu kemampuannya dalam menjalankan kegiatan yang terstandar secara sangat efisien.
Kemudian, kelemahan dari desain struktur ini adalah berlebihan dalam mengikuti aturan. Dan hal ini sering kita jumpai jika kita berhubungan dengan orang yang bekerja di organisasi dengan desain struktur seperti ini. Harus sama persis dan jika berbeda sedikit saja maka tidak terima. Kemudian, struktur matriks. Pada hakikatnya, struktur matriks menggabungkan dua bentuk, departementalisasi fungsional dan produk. Kekuatan departementalisasi fungsional terletak misalnya pada penyatuan para spesialis yang meminimalkan jumlah yang diperlukan sembari memungkinkan pengumpulan dan pembagian sumber daya khusus untuk keseluruhan produk. Kekuatan dari sistem matrik adalah memudahkan koordinasi lintas spesialisasi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat berbagai sudut spesialisasi. Adapun kelemahannya adalah menghamburkan tujuan satu bersamaan dengan perusahaan dan para pekerja memiliki dua atasan, manajer fungsional dan manajer produk. Dan ini memiliki potensi konflik yang besar dan menimbulkan stres karyawan karena harus melaporkan dan mengkoordinasikan kegiatan pada lebih satu orang atasan. Terima kasih penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan dan tidak dipahami bisa ditanyakan. Kami persilakan.